Hey ho Pop Gengs! Kebanyakan adegan berbahaya yang kalian lihat di layar lebar dibuat dengan CGI. Tapi selalu ada aktor atau tim dari berbagai film yang berani menantang maut demi memberi pengalaman yang intens ke penonton. Jackie Chan hanya salah satu contohnya. Dan di daftar berikut, kita akan membahas beberapa film lain yang mengambil pilihan serupa. Inception adalah film terawal dalam pembahasan kita kali ini. Salah satu produk sinematik terepik garapan Christopher Nolan, sekaligus salah satu film terbaik yang pernah dimainkan oleh Leonardo DiCaprio dan Joseph Gordon-Levitt. Lalu, apa yang istimewa dari film rilisan 2010 ini? Tentu saja selain jajaran nama besar di belakang layarnya. Pertama, alasannya jelas karena plot cerita dan isunya yang unik soal dunia mimpi. Dan praktis, mesti menghadirkan banyak adegan yang sangat surreal, bahkan jauh sebelum kemunculan Doctor Strange. Nah, ini berhubungan dengan alasan kedua. Soal bagaimana semua adegan surreal itu dibuat, kamu tentu ingat adegan pertarungan di gravitasi nol ini. Ya, itu sama sekali tidak dibuat dengan teknologi CGI, tanpa green screen maupun semacamnya. Ini sepenuhnya menggunakan efek praktis, yang direkam dalam set khusus dan terus bergerak sepanjang sorotan. Karena itu, para cast harus menjalani proses latihan terlebih dahulu. This means we can drop actors, stunt performers on wires down into the set. Agar selama syuting, tubuh dan pikiran mereka bisa beradaptasi dengan pergerakan set yang dapat membuat kebanyakan orang mual. More than anything else, really stops the audience seeing the trick behind the scenes. Ya, tentu saja ini berbahaya, tapi masih dalam takaran yang wajar. Setidaknya, jika dibandingkan dengan sejumlah adegan dalam Mission Impossible Fallout, ya ini memang bukan rahasia. Waralaba Mission Impossible punya satu cast yang terkenal cukup ngotot, melakukan sendiri tiap adegan berbahaya tanpa stuntman atau green screen. Dia adalah Tom Cruise, aktor dengan jantung sikat yang memanjat salah satu gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Demi adegan ketinggian dalam Mission Impossible Ghost Protocol, tentu semua adegan tapi sudah dilengkapi dengan pengaman. Tapi inti dari pembahasan ini adalah mental. Karena Tom Cruise tidak hanya sekali dua kali melakukan tindakan berani semacam ini. Dalam angsuran Mission Impossible yang lain, Rogue Nation, dia bahkan ambil kursus intensif di bawah pelatihan seorang konsultan freediving bernama Kirk Craig demi bisa menahan nafas di bawah air selama lebih dari 3 menit. Hasilnya, Tom bahkan berhasil hingga menit ke-6 selama pengambilan gambar. Dan meski dalam beberapa latihan sebelumnya sempat pingsan juga. Rupanya itu sama sekali bukan adegan menantang mautnya yang terakhir. Masih dalam angsuran yang sama di Rogue Nation, lagi-lagi Tom Cruise ambil bagian dalam taruhan nyawa di adegan pesawat yang lepas landas. Ya benar, kita sedang membicarakan adegan yang ini. Adegan yang di satu sisi membuat orang-orang cemas dan di saat bersamaan bertepuk tangan. Karena itu benar-benar berhasil dilakukan. Ya, untung lensa kontaknya tidak lepas karena angin ya. Tapi itu bahkan belum bisa dibilang sajian utama. Karena dalam angsuran teranyarnya di Mission Impossible Fallout, ada lebih banyak adegan berbahaya yang Tom Cruise lakukan sendiri dan bakal bikin siapapun menggelengkan kepala. Mulai adegan lompat dari gedung ke gedung macam yang satu ini, The rooftop chase. His body has to grab on. Supposed to have that level of impact and put my foot out, try to soften the impact. lalu adegan kebut-kebutan di kota dengan motor. Safety brake
for this one challenging shot, and that rig just... And we looked at Tom and said, Kemudian menerbangkan helikopter di antara tebing dan salju tanpa pendampingan dari siapapun. very short period of time. It takes something like 3 months of 8-hour days just to become a number. everything himself. It's super important for moving like a mission to the ones on camera doing aerobatics just a few feet from each other. It's pretty wild. And then there's Tom, who's the pilot who's acting, and who's the camera operator. This is the scariest part. Most pilots wouldn't attempt this. The corkscrew turn is very Hingga yang paling intens, adegan gelantungan di helikopter yang sedang terbang. Rebecca and I would see Tom dangling from this helicopter. We just lost Tom. That was intense. Today we started the helicopter stunt, one of many stunts that Tom is doing in the sequence. Every camera mount has been designed and all the camera positions that you can see that Tom is doing everything himself. There are no And I said, yes. She goes, what is he doing? And I said, just wait. You're actually standing there watching him, and then you see this tiny. First thing it's all done, it's talking about. I know. Yeah, I'm trying to not make it look easy. He's not hitting the bag and rolling off. He's hitting it and rolling, trying to grab it. Ya, semua adegan tadi memang ada dalam tingkatan bahaya yang hanya dilakukan oleh profesional. Jadi jangan coba kalian tiru di rumah ya. Tapi apakah standar bahaya hanya sebatas adegan tadi? Tentu tidak. Adegan dengan penggunaan api yang intens juga masuk ke dalam kategori bahaya. Karena itu dalam sorotan kali ini, Game of Thrones masuk dalam daftar yang akan kita bahas. Terutama yang berhubungan dengan para naga Daenerys. Well, percaya atau tidak, semburan api dari para naga itu bukan CGI. Yang artinya itu benar-benar membakar para ekstras dalam adegan. Baik, mari kita bahas prosesnya. Biasanya sebelum syuting dimulai, dalam adegan semacam ini akan ada gladi terlebih dahulu. Agar ketika insiden terjadi saat pengambilan gambar, para kru sudah siap mengambil tindakan. Tentu saja ada langkah pencegahan di luar itu. Demi keamanan ekstras, para pemeran wajib mengoleskan cairan pelindung ke kostum utama. Juga menggunakan pakaian tahan api di lapisan terdalam kostum yang sudah dipastikan resistensinya terhadap panas lewat berbagai uji coba mendalam. Nah, setelah melalui semua proses itu, baru para kru yang terlibat dalam produksi bisa mulai melakukan syuting beresiko semacam itu dengan lebih siap. It is a little stressful, but with all stunt work. Well, resiko itu mutlak pop gengs. Makanya semua hal mesti disiapkan dan dilatih sebelum syuting. Jadi kamu tak perlu bertanya-tanya, kenapa adegan kebut-kebutan motor di pemukiman padat seperti dalam No Time to Die, yang merupakan angsuran terakhir David Craig di waralaba James Bond, mesti dilakukan berulang-ulang. Karena kalau tidak begitu, adegan yang akan kamu lihat di layar mungkin bukanlah sorotan terbaik yang dimiliki para kreator. Ya, pada intinya berlatih itu penting, bukan fisik aja tapi mental juga. Dengan hal itulah, aktor muda seperti Tom Holland bisa memberi aksi terbaik dalam film No Way Home. Yang kalau kamu pengen tahu gimana proses pembuatan di balik layarnya, bisa cek tautan yang aku bagikan di deskripsi. Oh iya, kalau kamu suka dengan video semacam ini, di playlist Behind the Scene kami, ada banyak video serupa yang bisa kamu tonton sebagai bahan pembelajaran. Kali aja di masa depan ada dari kalian yang pengen jadi sinias. Kayak para jagoan di balik layar yang kami bahas. Dan FYI, semua konten di balik layar ini akan terus kami update setiap nemu yang menarik. Karena itu, kamu jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!